bahwa kita akan tetap hidup. Perjuangan ini akan tetap hidup karena perjuangan atas kemanusiaan, perjuangan atas keadilan akan melampaui sekat-sekat di antara kita seperti yang didengungkan pada tahun 1928. Persatuan, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Tahun 2015, kota Pontianak diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan hebat. 1,5 juta hektar hutan di Kalimantan Tengah hangus kala itu. Kebakaran adalah salah satu penyebab kerusakan hutan. Sebab lainnya, illegal logging. Tak kurang 2 juta hektar hutan di Indonesia rusak tiap tahun. Tak hanya aktivis lingkungan yang prihatin dengan kerusakan hutan itu, tapi juga Salsabila Hairunisa. Salsabila yang akrab dipanggil Abil ini baru 17 tahun, tapi prihatinnya terhadap lingkungan terutama hutan luar biasa besar. Kebakaran hutan ini kan terjadi hampir setiap tahunnya kan di Indonesia gitu. Aku sih melihatnya ini seperti bagaimana manusia itu bisa serakah banget gitu terhadap terhadap alam yang sudah memberikan dia banyak sekali berkah gitu. Karena selain itu juga salah satu hal yang nggak bisa dihindari ya ketika kita ada di sistem seperti hari ini gitu, sistem destruktif ya, yang orang bilang namanya kapitalisme gitu. Jadi ya ngelihat bagaimana itu salah satu wujud nyata sih bagaimana keserakahan itu mengambil bentuk dalam pemerintahan melalui kebijakan-kebijakan dan izin-izin yang diberikan kepada korporasi, dan di waktu yang sama dia membunuh rakyat. Jadi seakan-akan menjual istilah menggadaikan masa depan rakyatnya dan juga bahkan masa kininya gitu hanya untuk keuntungan segelintir pihak gitu, dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan untuk dilihat karena mungkin mereka yang membuat kebijakan dan memberikan izin-izin itu kita nggak tahu 10 tahun 20 tahun lagi mereka bagaimana gitu, tapi kami ini yang misalkan masih duduk di bangku sekolah atau bahkan untuk generasi-generasi yang belum lahir hari ini gitu, kita yang tidak akan merasakan hasil dari kerusakan-kerusakan itu dari Marah menyaksikan hutan terus dirusak, Abil melakukan aksi nekat, menggelar aksi mogok sekolah untuk hutan. Aksi itu digelar di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buntut aksi itu, Abil dan kawan-kawannya diajak audiensi pihak KLHK. Namun pertemuan itu tak membuat Abil puas karena tak ada jaminan hutan tak dirusak lagi. Abil yang kecewa melakukan aksi lebih nekat, keluar dari sekolah. Jadi dulu nih gue 8 jam di kelas, itu hutan tiap detiknya seluruh dunia katanya seluas lapangan bola hilang. Gue ngapain gitu, maksudnya di dalam kelas ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika akhirnya aku memutuskan untuk keluar, aku juga ngerasa di sekolah itu walaupun misalkan secara akademis ya baik-baik aja, tapi aku ngerasa bahwa aku tuh nggak tahu apa yang aku cari di sana gitu.
Kini Abil bersekolah homeschooling. Abil pun lebih leluasa berkegiatan sebagai aktivis lingkungan muda bersama teman-temannya dengan membentuk gerakan Jaga Rimba. Oh, itu UN ya waktu itu ya? PBK baru UN. Umur Abil memang masih belia, tapi idealisme untuk bangsa ini jauh melampaui usianya. Dan Abil tidak sendiri. Ada banyak anak muda lain yang juga punya idealisme dan cita-cita besar mengisi usia mudanya. Salah satunya adalah Anissa Nurul Hidayah Surya. Jika Abil bergelut dengan isu lingkungan, Anissa memilih isu perempuan. Bersama teman-temannya di Universitas Negeri Jakarta, Anissa mendirikan Gerpuan atau Gerakan Perempuan. Seringkali membacakan literasi bahwa perempuan tuh kerap dipinggirkan gitu. Suara perempuan kerap tidak diakomodir, suara perempuan tuh kerap tidak dianggap gitu. Nah, kalau kita seringkali mendapati kasus-kasus seperti itu sejak dalam sejarah Indonesia itu sendiri, ya bagi kita ini udah saatnya nih pasca reformasi di mana kebebasan berpendapat kita sudah mulai bisa sedikit banyak kita perjuangkan gitu kan, kita sedikit banyak lakukan, ya ini adalah peluang buat kita memperjuangkan isu. Nah itu menurut aku perlu sih, karena kayak biar ada kejelasan aja gitu dari Cakupan kegiatan Gerpuan mulai dari edukasi, advokasi, bahkan aksi turun ke jalan membela hak-hak perempuan yang terpinggirkan. Salah satunya adalah aksi ini. Hidup korban! Yang tolak RUU PKS! Aksi demonstrasi mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. RUU PKS adalah undang-undang yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan Indonesia dari praktek kekerasan seksual. Diusulkan sejak 26 Januari 2016, RUU PKS tak kunjung disahkan. Bahkan memantik perdebatan sengit. Ada yang pro dan kontra. Gerpuan punya alasan kuat mengapa mendukung RUU PKS. Yang misalkan menjadi korban dari pelecehan seksual itu kerap kali disalahkan karena make up-nya, karena pakaiannya gitu ya, karena dianggap wajahnya menggoda. Saya tidak tahu bentuk wajah yang dianggap menggoda gitu kan. Padahal kita tahu bahwa banyak fakta di mana kekerasan seksual itu tidak terjadi hanya pada orang-orang yang dianggap menggunakan baju seksi ya, atau baju minim gitu. Tapi korban-korban itu juga banyak yang mana pakai baju panjang yang tertutup, yang mana dia memang pakai kerudung dan bahkan pakai cadar juga ada. Muda usia bukan berarti miskin idealisme, visi, dan karya. Salsabila dan Anissa contohnya. Keduanya mewarisi sepak terjang anak-anak muda dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak zaman prakemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia diwarnai kiprah anak-anak muda. Bapak bangsa seperti Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, SK Trimurti sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia saat masih berusia muda. Betul, orang yang tua berbanyak berbuat untuk bangsa, tapi sejarah bangsa ini menunjukkan justru orang muda lah sebetulnya yang melakukan perubahan-perubahan besar, termasuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Para pendiri bangsa ini kan sudah dipenjara ketika mereka masih berusia muda, sudah menulis tulisan-tulisan yang bertahan hingga puluhan tahun kemudian tentang kegelisahannya mengenai rakyat dan bangsa ini. Berkat anak-anak muda itu, Indonesia pun merdeka. Legasi yang diwariskan oleh tokoh-tokoh muda masa lalu itu menjadi inspirasi anak-anak muda masa kini. Tentu saja dengan situasi, tantangan, dan aktualisasi berbeda. Namun, aspirasi tetap sama. Perjuangan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.
24 September 2019, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Mereka mengepung gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, menentang revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan RUU KUHP. Salah satu inisiator aksi ini adalah Manik Margana Mahendra, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kala itu. Mempersiapkan aksi ini kami tidak hanya melakukan konsolidasi dengan sesama teman mahasiswa, tapi juga teman-teman aliansi masyarakat sipil, teman-teman dari aliansi petani, teman-teman dari aliansi buruh yang juga kami undang dalam konsolidasi atau kami yang ikut serta dalam konsolidasi mereka gitu. Jadi di tahun 2019 kemarin benar-benar kami mengupayakan supaya tidak adanya sekat pembatas antara gerakan mahasiswa, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan masyarakat sipil lainnya gitu. Hari ini kami, seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, hari ini kami melepaskan identitas kami karena kami adalah bagian dari rakyat Indonesia. Hari ini kami persembahkan bunga mawar sejati. Bunga mawar yang kami persembahkan untuk seluruh korban yang harus jatuh dan meregang nyawa. Untuk seluruh korban yang harus ditindas dan dikucilkan karena melawan oligarki. Untuk seluruh buruh yang selalu dikecilkan dan tidak pernah mendapatkan kelayakan hidup dan kerjaan. Untuk seluruh petani yang selalu dikecilkan oleh para tengkulak-tengkulak luar biasa. Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang diinjak-injak bagai keset oleh para penguasa negara. Hari ini kita berduka. Demonstrasi tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga meluas ke berbagai kota. Ada 7 tuntutan yang disuarakan. Mahasiswa yang ditekan di dalam kampus, tapi keluar dari kampus dan ada di depan DPR saat ini. Saya sampaikan salam hormat saya kepada perempuan korban kekerasan seksual yang tetap melawan. Saya sampaikan salam hormat saya kepada petani di pelosok-pelosok Indonesia yang terus dikebiri, yang terus dirampas haknya dan tetap melawan. Namun, aksi yang semula damai berubah penuh kekerasan. Aparat keamanan melakukan tindakan represif untuk membubarkan massa. Puluhan orang luka-luka akibat tindakan represif ini. Di tengah aksi demonstrasi yang penuh kekerasan itu, muncul sosok-sosok muda yang berperan sesuai kapasitasnya. Di antaranya adalah Alfiani Salsabila atau Fani. Saat itu kondisinya waktu reformasi di korupsi, kan kita nggak cuma 1 hari ya di bulan Oktober itu. Nah, di hari aksi yang pertama, kalau nggak salah, itu tuh banyak kita ngelihat ada yang sakit dari universitas lain yang emang karena mungkin mereka belum tidak terbiasa dengan situasi itu, ada yang terkena panik attack dan lain-lain. Nah, disitulah juga muncul dorongan untuk turun menyampaikan pendapat, tapi juga membantu orang lain juga di situ gitu. Bersama beberapa temannya, Fani ikut aksi. Selain lantang menyuarakan aspirasi, Fani dan kawan-kawan turun sebagai tenaga paramedis memberikan bantuan medis bagi yang luka-luka. Mereka menamakan diri sebagai paramedis jalanan. Ini semua dibawa, ini
kalau kita tuh udah ngebundling gitu. Jadi untuk itu, mereka membekali dengan perlengkapan medis sederhana. Jadi satu tim itu 2 orang. Ada ini antasid cair, ada air infus, ada oksigen, betadin, kasa, kain, pembalut, madu, hand sanitizer, sarung tangan untuk kalau misalkan ada yang luka berdarah, terus masker. Ini juga penting banget di masa pandemi ini. Sama kasa. Ada sih. Ini biasanya kalau udah mulai ada tear gas, semua orang medis, semua para medis jalanan pakai ini dan goggles. Mana ya tadi gogglesnya? Ini dia. Oke. Di tengah aksi penuh tindakan represif, masa aksi sangat rentan menjadi korban kekerasan. Terkena gas air mata, tembakan peluru karet, hingga pukulan aparat keamanan. Dalam aksi reformasi di korupsi tahun 2019 di berbagai kota di Indonesia, puluhan orang luka akibat kekerasan aparat keamanan. 5 diantaranya tewas. Perjuangan aksi reformasi di korupsi berhasil membatalkan pengesahan RUU KUHP. Namun, dalam aksi reformasi di korupsi itu, ribuan orang ditangkap. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya saja, hampir 1.500 orang ditangkap. 380 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diproses tanpa pendampingan hukum. Menangani anaknya udah bertahun-tahun. Mas, Bang, maaf ya. Saya bukan kita nggak boleh mengintimidasi kayak gitu loh. Bukan mengintimidasi. Itu intimidasi. Kalau abang bilang kayak gitu, abang intimidasi. Itu bahasanya ini. Saya kan cuma menyampaikan. Intimidasi ada ancaman, Bang. Oke. Kita mengupayakan. Ini kan upaya. Abang jangan pakai kata intimidasi dong. Kondisi ini menginspirasi sejumlah anak muda membentuk paralegal jalanan. Pada 2019 lalu, akses terhadap bantuan hukum bagi orang-orang yang ditangkap ini sangat minim gitu. Selain karena dihalang-halangi oleh kepolisian, juga jumlah SDM-nya yang sangat kurang. Nah, belajar dari situ, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari LBH Jakarta, terus LBH Masyarakat, YLBHI, Kontras, dan Imparsial. Juga ada individu-individu lain berinisiatif untuk membentuk namanya Paralegal Jalanan, yang mana Paralegal Jalanan mulai beraksi saat rangkaian demonstrasi menentang Omnibus Law Oktober 2020. Paralegal Jalanan turun memberikan bantuan hukum secara pro bono alias gratis. Di antara mereka yang diproses hukum adalah sejumlah siswa STM. Mereka akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum. Dan setelah menjalani masa hukuman, hari ini mereka bebas. Hari ini tanggal 25 Desember sedang melakukan pendampingan untuk proses pemulangan 4 anak atau 4 ABH, yang dimana 4 ABH ini ditangkap pada bulan Oktober lalu dengan tuduhan pelaku kerusuhan sebagai admin grup STM Jabodetabek. Abil, Anissa, Manik, Fani, dan Andri adalah sekelumit contoh anak-anak muda yang memiliki idealisme besar. Tanpa memikirkan kepentingan sendiri,
mereka tak berhenti bergerak mengusung idealisme, mewujudkan cita-cita demi Indonesia yang lebih baik. Abil misalnya, terus bergerak sebagai aktivis lingkungan, berkampanye demi penyelamatan hutan, iklim, dan lingkungan. Anissa dan Gerpuan terus melakukan advokasi dan literasi untuk perempuan yang terpinggirkan. Manik mendirikan rumah singgah untuk pendidikan anak-anak tidak mampu. Fani dan Andri akan selalu hadir dalam aksi-aksi demonstrasi, memberikan bantuan medis dan bantuan hukum bagi masa aksi yang mengalami luka dan ditangkap aparat keamanan. Di tangan mereka dan jutaan anak muda lainnya, masa depan Indonesia disandarkan. Mereka harus menjadi pengingat untuk seluruh orang di Republik ini. Mereka justru harus menjadi pendobrak generasi-generasi sebelumnya yang mungkin sudah larut di dalam korupsi, larut di dalam berbagai kepentingan dan tidak lagi memikirkan kepentingan orang banyak, tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa ini. Bila anak muda hari ini diam melihat segala macam bentuk penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh negara, saya rasa harus dicek lagi keberpihakan mereka. Dengan membuka mata, dengan melihat apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh negara kepada semua yang ada di dalam negara, bukan hanya pemerintahan tapi juga ada aspek rakyatnya juga. Jadi kenali potensimu, di mana kamu kira-kira bisa berkontribusi untuk negara. Memang kamu suka di bidang literasi, ya mereka bisa bergerak di bidang literasi itu. Secara horizontal, anak-anak muda di Indonesia bisa bersinergi bersama-sama, berkolektif, bersolidaritas, membangun perubahan ini dari skala yang kecil, yaitu di daerah mereka masing-masing, dari masalah yang terjadi di antara mereka gitu. Waktu kita nggak banyak teman-teman, jadi ayo kita lakukan porsi kita, ya menyelamatkan istilahnya ya hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, dan juga bumi, alam yang udah memberikan kita segalanya. Jadi sebenarnya nasib bangsa ada di tangan anak muda, dan itulah sangat pentingnya anak muda.